Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mencapai efektivitas dalam organisasi melalui pengembangan kapasitas. Oke, lanjut slide-nya. Next slide. Amankah Mas Albin? Oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman, di sini dalam presentasi Kili ini ada beberapa bagian, itu bagian pendahuluan, ada isi sama penutup. Oke, mungkin slide sebelumnya. Kembali lagi ke slide definisi mungkin. What is community capacity building? Oke, jadi teman-teman. Bring a wide range of experiences, knowledge, skills and resources, sometimes known as assets, which help them to address their shared issues and concerns. The extent to which they can do this is called community capacity. Communities with capacity manage important issues, help inform and improve public services, and in some cases provide services which are for the people, by the people. A strong, vibrant community will have a range of networks who work together with their wider community to tackle shared issues. The process usually matter, what effect they have on the community, and how best to work towards shared solutions to benefit all. An important part of this process is supporting people to take part by removing barriers. For example, actively encouraging those who don't usually have a voice or who feel particularly excluded to take part, using straightforward language that people understand, or offering practical support like out-of-pocket expenses to attend or travel to meetings. Many communities, particularly those that face disadvantage, look for support to help increase their capacity, support that helps them to organise and to build on their existing strengths. The aim is to provide support so that communities are better able to achieve change. This support is called community capacity building. So what does it look like in practice? Organised communities will usually need resources in order to Oke, jadi itulah teman-teman video mengenai materi, sedikit video mengenai materi. Nah, jadi kita setelah video tadi kita masuk ke materi. Nah, pertama kami ingin memperkenalkan dulu definisi pengembangan kapasitas. Terdapat berbagai pengertian berbeda
mengenai pengembangan kapasitas ini. Juga beberapa penulis menyebutnya sebagai istilah yang tidak jelas yang menggambarkan berbagai kegiatan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi nirlaba agar efektif. Sementara lain berfokus pada mendefinisikan proses pengembangan kapasitas. McPhee dan Baer mendefinisikan sebagai kemampuan organisasi nirlaba untuk memenuhi misi organisasi nirlaba ini secara efektif. Menurut Jenivia Dwi Ratnasari, pengembangan kapasitas adalah upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat serta potensi, sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Lanjut. Oke, di sini ada peningkatan kapasitas untuk efektivitas organisasi. Pengembangan kapasitas dalam hal ini dimaknai sebagai mendukung organisasi untuk membangun dan memelihara keterampilan, infrastruktur, dan sumber-sumber daya misi mereka. Demi mendukung organisasi secara efektif untuk mencapai hal di atas, pemahaman tentang fitur dan elemen efektivitas organisasi diperlukan. Terlalu sering penyandang dana pembangun kapasitas dan organisasi berfokus pada proses pengembangan kapasitas sebagai lawan dari hasil pengembangan kapasitas itu sendiri. Peningkatan pemahaman tentang komponen efektivitas organisasi dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas agar efektif dan tepat sasaran. Nah, berikutnya mungkin lanjut slide dulu. Nah, di berikut ada komponen efektivitas organisasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas agar efektif dan tepat sasaran. Nah, yang pertama itu ada aktivitas organisasi. Ada minat yang sangat besar selama dekade terakhir dalam membangun kapasitas untuk efektivitas organisasi ini. Pemikir terkemuka atau ilmuwan terkemuka di bidang ini telah mengembangkan banyak lensa berbeda untuk memahami topik seperti komponen. Setelah itu ada aspek kehidupan organisasi dan pilar kapasitas organisasi. Yang kedua yaitu ada kapasitas kepemimpinan. Nah, kapasitas kepemimpinan adalah kemampuan semua pemimpin organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan visi, menginspirasi, mencontoh, memprioritaskan, membuat keputusan, memberikan arahan, dan berinovasi, semuanya dalam upaya mencapai misi organisasi. Termasuk juga bidang-bidang seperti pemerintahan, kepemimpinan internal, keberlanjutan. Nah, yang ketiga ada kapasitas manajemen. Kapasitas manajemen ini adalah kemampuan organisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya ini berarti kapasitas organisasi itu untuk melayani lebih banyak konstituen secara lebih efektif. Termasuk juga bidang-bidang seperti sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada kapasitas teknis. Nah, ini mengacu pada apakah organisasi memiliki keterampilan, alat, dan fasilitas untuk menyampaikan programnya dan mengelola operasinya. Area kapasitas teknis ini berfokus pada area desain dan evaluasi, keterampilan penggalangan dana, keterampilan pemasaran, teknologi, dan keterampilan teknologi. Nah, yang kelima itu ada kapasitas adaptif. Nah, hal ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk memantau, menilai, menanggapi, dan menciptakan perubahan internal dan eksternal.
Konsep organisasi pembelajaran ditangkap di area kapasitas organisasi ini meliputi pembelajaran lingkungan, pembelajaran terprogram, dan pembelajaran organisasi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang faktor utama dalam peningkatan kapasitas yang efektif, di mana terlepas dari area dan juga komponen spesifik, kapasitas mana yang ditangani, ada sejumlah faktor kunci keberhasilan yang perlu dipertimbangkan untuk secara efektif membangun kapasitas yang efektivitas organisasi. Di mana yang pertama itu adalah berdasarkan atas penilaian. Ini memerlukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan juga aset organisasi dan juga komunitasnya. Melakukan penilaian ini dapat mendukung organisasi untuk menunjukkan dengan tepat status dan juga tujuan mereka saat ini untuk pertumbuhan. Dan kemudian hasilnya dapat membantu dalam perencanaan prioritas dan juga langkah-langkah untuk kemajuan. Kemudian yang kedua ini adalah penyesuaian. Penelitian yang tersedia ini menunjukkan bahwa layanan yang lebih disesuaikan dan juga mendalam dipandang lebih menguntungkan daripada akses ke lokakarya satu kali yang gagal menghubungkan pembelajaran dalam keberlanjutan setelah lokakarya berakhir. Nah, ini akan dieksplorasi lebih jauh melalui konsep berbasis kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, itu adalah komprehensif. Ini terkait dengan gagasan yang disesuaikan di atas, yang berarti bahwa kegiatan ini perlu menghasilkan momentum yang dapat berlanjut setelah individu kembali ke organisasinya, menggabungkan ataupun menawarkan kegiatan tindak lanjut untuk melanjutkan pembelajaran dan juga menyediakan alat dan juga sumber daya. Kemudian, yang keempat ini adalah berbasis kompetensi. Nah, layanan peningkatan kapasitas ini perlu ditawarkan oleh penyedia terlatih yang menawarkan praktik terbaik yang mapan di bidang pengembangan kapasitas nirlaba. Next. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah faktor-faktor khusus dalam peningkatan kapasitas, di mana yang pertama itu adalah pakar. Nah, para pakar ini dapat berupa staf internal ataupun anggota dewan yang membantu mendorong perubahan ke arah ke depan. Nah, orang-orang ini perlu memiliki inisiatif kapasitas di bagian atas agenda mereka. Kemudian merencanakan pendekatan keseluruhan, mengarahkan jadwal implementasi, dan juga mempromosikannya kepada semua orang yang terpengaruh. Nah, salah satu alasan terbesar mengapa upaya perubahan pengembangan kapasitas itu selalu gagal, itu adalah karena tidak memilikinya seorang juara dengan keterampilan waktu dan juga sumber daya untuk membuat inisiatif tersebut berhasil. Nah, upaya perubahan ini membutuhkan orang-orang senior yang memiliki waktu dan juga sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk memiliki inisiatif, pengembangan kapasitas, dan memastikan perubahan didorong dalam organisasi. Nah, yang kedua ini adalah budaya, di mana setiap upaya peningkatan kapasitas itu harus mempertimbangkan kebiasaan organisasi saat ini. Nah, budaya secara signifikan itu lebih penting di lingkup publik daripada di lingkup bisnis. Karena budaya seringkali menjadi perekat yang menyatukan organisasi. Nah, kepentingan ini membuatnya sangat sulit untuk diubah. Nah, setiap kegiatan peningkatan kapasitas itu tidak hanya harus efektif dalam budaya yang ada, tapi juga harus dirancang untuk membawa perubahan pada budaya organisasi. Nah, kemudian Venture Philanthropy Partners ini membedakan antara aspek budaya organisasi, nilai-nilai inti organisasi, keyakinan, dan juga norma perilaku berbeda dari orientasi kinerja atau budaya kinerja. Nah, yang ketiga, ataupun terakhir, itu adalah kesediaan, di mana konsep kesediaan ini bisa jadi tidak jelas, tapi pentingnya keberhasilan pembangunan kapasitas itu tidak dapat diabaikan. Nah, kesiapan organisasi untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas ini mempengaruhi implementasi strategi yang berhasil.
Nah, meskipun tantangan awalnya adalah membujuk organisasi untuk melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas, ini hanya bisa berhasil jika motivasi untuk melakukannya itu ada. Nah, literatur memang menyarankan beberapa indikator kesiapan, seperti keterbukaan terhadap pembelajaran dan juga perubahan, kemudian stabilitas organisasi, dan juga tidak adanya krisis, serta ketersediaan sumber daya dan juga kepemimpinan yang berlaku. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah tantangan untuk peningkatan kapasitas, di mana literatur ini menimbulkan beberapa tantangan untuk kegiatan pembangunan kapasitas yang ditargetkan untuk membangun efektivitas organisasi, di mana itu adalah tantangan-tantangan ini itu berasal dari kurangnya pemahaman yang jelas seputar pembangunan kapasitas, sedikitnya perhatian atau upaya untuk membingkai inisiatif pengembangan kapasitas, kemudian kurangnya dukungan yang tepat untuk kegiatan yang efektif, dan juga beragam bukti yang mendukung hasil pengembangan kapasitas. Next. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan ataupun dijelaskan oleh teman saya, Albin. Pada saudara Albin, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya terdapat peningkatan kapasitas model dan kerangka kerja, pengembangan kapasitas membantu memperjelas tujuan dan sasaran. Tanpa struktur yang sesuai, kegiatan pengembangan kapasitas tidak tanpa struktur yang sesuai, kegiatan pengembangan kapasitas dapat tampak putus-putus dengan yang tepat. Pembangunan kapasitas dapat memberikan layanan dengan kualitas campuran atau menawarkan layanan yang berfokus pada satu atau dua bidang kapasitas. Hal ini juga sudah disampaikan dalam berbagai banyak hal, yaitu yang perlunya pengembangan kapasitas dengan memeriksa atau mengontrol secara cermat dengan memperhatikan segala aspek-aspek kualitas dan kuantitas. Lalu berkaitan dengan model peningkatan kapasitas ini masih terdapat adanya pesan mengenai ketersediaan mengenai model dan kerangka kerja. Di dalam poin ini masih terdapat keterbatasan, walaupun sebenarnya komponen-komponen di dalam peningkatan kapasitas ini dikatakan cukup kompleks. Diperlukan adanya struktur yang tepat atau yang sesuai dengan kondisi dan situasi agar pengembangan kapasitas ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menerapkan pembelajaran kegiatan yang akan memperkuat organisasi, keterampilan dan sistem harus diimplementasikan ke dalam operasi sehari-hari sehingga menjadi bagian daripada budaya organisasi. Kemampuan untuk menentukan dampak dari upaya terlihat
jelas, namun dalam sisi lain sangat sulit untuk mengaitkannya. Maka dari itu diperlukan pemahaman-pemahaman khusus agar dapat mencapai efektivitas ini. Dan selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Pengembangan kapasitas untuk efektivitas organisasi melibatkan sejumlah sumber daya termasuk uang, waktu, dan di dalam penyelesaian. Pengembangan kapasitas melibatkan perubahan apa yang harus diubah, bagaimana mengubah dan memasukkan karena perubahan ini dapat menyesuaikan mengenai dengan kondisi maupun situasi. Diperlukan perubahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar dapat agar pengembangan kapasitas ini selalu dapat digunakan pada saat-saat atau digunakan pada masa-masa yang selanjutnya dan tidak kita katakan untuk ketidakan zaman. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dan ini adalah kata-kata mutiara daripada kelompok kami. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.